Perilaku yang nampak pada orang-orang yang ingin bekerja adalah kepanikan, kecemasan kalau ketika mereka menemui tahapan tes psikologi maupun wawancara, mereka merasa khawatir bahwa itulah yang sering membuat dia gagal, sehingga dia tidak bekerja dan menganggur saat ini. Teman-teman sekalian, ini pengalaman selama menjadi konsultan. Melakukan seleksi pegawai untuk umum, murni seleksi maupun pada kriteria promosi. Saya kadangkala didatangi seseorang untuk minta diajarkan atau konsultasi mengenai bagaimana cara kita lolos psikotes. Saya kadangkala diundang di beberapa kampus, di beberapa fakultas untuk mengisi materi bagaimana Anda sukses melamar pekerjaan. Saya sering menjelaskan bahwa jadilah pribadi apa adanya, jadilah diri Anda sendiri, namun perbaikilah kelemahan Anda. Perilaku yang nampak pada orang-orang yang ingin bekerja adalah kepanikan, kecemasan kalau ketika mereka menemui tahapan tes psikologi maupun wawancara, mereka merasa khawatir bahwa itulah yang sering membuat dia gagal, sehingga dia tidak bekerja dan menganggur saat ini. Saya yakinkan dan garis bawahi bahwa tes psikologi maupun wawancara psikologi sama sekali bukan penghambat atau faktor yang membuat kegagalan Anda. Itu salah besar. Saya ulang lagi, itu salah besar. Seorang konsultan itu hanya membuat profiling Anda sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Contoh yang sederhana, ini contoh yang sederhana ya. Misalnya Anda seorang pemasar, marketing misalnya. Kompetensi seorang marketing adalah ini yang umum dan bisa Anda ketahui. Misalnya percaya diri. Seorang marketer harus orang yang percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, bagaimana dia menawarkan sesuatu kepada orang lain? Kemudian komunikatif, dia harus bisa menjelaskan produk knowledge yang akan dia jual, apa kelebihannya dan kelemahannya. Kemudian negosiasi, ini harus dimiliki seorang marketer. Bagaimana mungkin perusahaan menerima seorang pemasar yang sama sekali dia tidak percaya diri, kurang komunikatif, kemudian tidak bisa negosiasi, mukanya cemberut, tidak orientasi target. Ini justru akan menyusahkan pada pihak yang diterima, pada pihak pemangku jabatan tersebut, misalnya dia seorang pemasar, maupun pada perusahaannya. Perusahaannya ingin menerima, memberikan sebagian keuntungannya sebagai gaji dan pendapatan mereka. Kemudian sang pemasar dia juga harus bekerja memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau keduanya tidak cocok, ini akan jadi bumerang dan kerugian bersama. Seorang pemasar akan selalu marah-marah. Kenapa saya harus ditarget? Kenapa saya harus mengunjungi toko? Kenapa saya harus mengunjungi pelanggan? Kenapa saya harus berputar-putar merawat pelanggan? Nah, ini kan akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Ini teman-teman, jadi ini manfaat bagaimana kita diskusi supaya kita ada pencerahan. Jikalau Anda menemui sebuah proses tahapan dalam proses seleksi, maka jalanilah apa yang lemah pada diri Anda, perbaiki. Misalnya Anda lamban, ya Anda percepat diri Anda. Bagaimana caranya? Misalnya olahraga, mengambil peran aktif di dalam keluarga. Anda bisa berorganisasi dan mengambil peran juga. Bukan pasang nama ya, tapi mengambil peran juga dalam organisasi. Mengambil peran atau tugas, pastinya ada yang namanya target dan deadline. Disinilah kita akan mengambil peran aktif sehingga tubuh ini akan bergerak dan terbiasa dengan respon-respon dan bekerja cepat. Ini salah satu caranya. Jadi teman-teman sekalian, pada sebuah jabatan tertentu, misalnya yang saya sebutkan tadi pemasar, itu pasti di sana ada uraian pekerjaan. Di sanalah uraian pekerjaan itu bisa dideskripsikan perilaku kerjanya. Sehingga kalau Anda ingin melamar pekerjaan, sesuaikan dengan pendidikan Anda yang tentunya sesuai dengan keminatan Anda. Pertanyaannya, bagaimana jika pendidikan yang saya miliki tidak sesuai dengan minat saya?
Jawabannya adalah pada narasi, kenali potensi Anda, kenali bakat Anda. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!